Perjalanan mereka dari Palembang terasa sangat panjang bagi Ian. Sepanjang jalan, ia hanya memandang keluar jendela dari mobil double cabin milik perusahaan. Jalan tanah yang berdebu menelan roda dan pepohonan akasia berjajar seperti barisan prajurit yang menjaga rahasia gelap. Udara makin lembab. Angin membawa aroma tanah bercampur getah pohon yang menusuk hidung. "Bentar lagi sampai," kata Pak Wirya, ayah tirinya tanpa menoleh. Suaranya berat, seperti terpaksa menenangkan. Ibu hanya tersenyum tipis, seolah ia sendiri menahan rindu pada kota yang baru saja mereka tinggalkan. Ketika gerbang besi kompleks perumahan muncul di depan, Ian menelan ludah. Rangkaian rumah dinas berdiri rapi, semua sama modelnya. Cat dindingnya kusam, beberapa bagian terlihat seperti mengelupas. Padahal bangunan ini, kata Pak Wirya, baru selesai setahun yang lalu. Jalan di antaranya lurus dan sepi. Tak terdengar suara anak-anak bermain atau orang dewasa bercengkrama. Hanya deru mesin mobil mereka memecah hening. Mereka berhenti di depan rumah yang akan mereka tempati. Nomor rumah terpampang jelas, B12. Ian turun, memandangi halaman yang tidak lebih dari sebidang tanah kosong dengan rumput jarang dan satu tiang lampu kuning yang menghadap lurus ke jalan. Lampunya tidak menyala meski sudah sore. "Lampu jalan memang dimatikan sebelum maghrib," ujar seorang pria bertubuh kurus yang muncul dari rumah sebelah sambil tersenyum canggung. "Sudah aturan dari dulu demi keselamatan." "Hah? Keselamatan? Apa ada hewan buas di sini?" Ian memicingkan mata. Pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Sundoyo hanya mengangguk pelan. "Nanti saja orang tua kamu yang jelasin. Kalian baru datang ya?" tanyanya sambil menatap dalam ke mata Ian. Tatapannya tidak jahat, tapi Ian merasa seperti sedang diperiksa. Ibu mencoba mencairkan suasana. "Iya mas, suami saya mandor baru di sini." Pak Sundoyo kembali tersenyum, namun kali ini seperti dipaksa. "Ya sudah, jangan keluyuran saat senja ya nak. Kalau azan sudah terdengar, masuk rumah. Tutup pintu rapat-rapat." Ian hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, peringatan itu seperti menorehkan kegelisahan. Kenapa harus begitu? Ketika mereka mulai menurunkan barang, hidung Ian tiba-tiba disergap oleh bau aneh. Bau amis, seperti darah ayam segar yang baru disembelih. Ia mencari sumbernya dengan pandangan gelisah, namun angin membuat bau itu lenyap secepat datangnya. "Sudah, kamu bantu ibu saja di dalam," ujar Pak Wirya cepat, seolah tahu Ian menangkap sesuatu yang tidak seharusnya. Ian masuk ke rumah baru mereka. Suasananya pengap, udara seperti berhenti. Tidak ada angin, meski jendela terbuka. Lantai masih dingin dan ada bekas noda lumpur yang belum sempat dibersihkan. Ia menyentuh tembok. Dinginnya seperti menyimpan hawa dari tempat gelap yang jauh. Di luar, matahari mulai turun. Langit memerah, seperti menyala pertanda bahaya. Ian yang masih berdiri di depan pintu mendengarkan suara samar dari arah pepohonan akasia yang membentang di belakang kompleks. Suara gamelan, halus, nyaris tidak terdengar seperti datang dari perut bumi. Ia merinding hingga tengkuk. "Hah? Gamelan? Di sini?" "Tidak ada kampung terdekat," kata Pak Wirya. "Lagian ini di Sumatera." "Bocah baru ya?" Ian tersentak. Di depan pagar rumah berdiri seorang lelaki tua memakai sarung, membawa keranjang berisi kelapa muda dan pisang. Kepalanya tertunduk, rambutnya putih mencuat berantakan. Kulit wajahnya pucat seperti kapur, dengan garis-garis keriput yang dalam. "Saya Pak Harun," ucapnya. Suaranya serak, seperti keluar dari rongga tanah basah. "Mau kelapa? Seger ini." Ia tersenyum, namun giginya seperti menghitam dan lengket lumpur. Ian menelan nafas. Ada rasa dingin naik ke tulang belakang. Mata Pak Harun tampak berkabut, tidak memantulkan cahaya, seolah ia melihat dunia dari balik nisan. Pak Wirya muncul dari belakang dan langsung menepuk bahu Ian. "Sudah maghrib, cepat masuk."
Ibu memanggil. Suara bergetar. "Ian, ayo nak." Ketika Ian menoleh lagi, Pak Harun sudah berjalan pelan, menyusuri jalan. Langkahnya menyeret, tidak meninggalkan suara. Tiang-tiang lampu sepanjang jalan mulai padam satu persatu, seakan ada tangan tak terlihat yang mematikan. Rumah-rumah menutup pintu serentak. Beberapa jendela terbanting oleh angin yang tiba-tiba dingin. Di ambang pintu, Ian menatap langit yang kini kelam. Suara gamelan makin jelas sesaat, lalu hilang seperti ditelan hutan. Dadanya sesak. Ia tahu, tanpa perlu ada yang menjelaskan, tempat ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari malam itu sendiri, dan ia baru saja melangkah masuk ke tengahnya. Pagi pertama Ian di kompleks perhutanan terasa berbeda. Matahari bersinar terik, tapi hawa dingin masih menggantung, seperti sisa malam yang enggan pergi. Dari halaman rumah, Ian melihat beberapa anak lewat sambil mengayuh sepeda butut. Mereka melirik sekilas, lalu mempercepat kayuhan, seolah takut berbicara dengan pendatang baru. Ibu menyuruh Ian keluar mencari teman. "Biar cepat betah di sini," katanya sambil membersihkan debu dari lemari yang baru dipindahkan. Ian mengangguk ragu. Ia masih belum lupa peringatan aneh semalam. Saat berjalan kecil ke lapangan tanah di tengah kompleks, seorang anak laki-laki bertubuh kurus dengan rambut cepak menghampiri. "Kamu anak baru ya?" Suaranya lantang, tapi wajahnya berhati-hati. "Iya, aku Ian," jawabnya. "Asep," kata anak itu memperkenalkan diri, lalu menuju ke arah seorang anak perempuan yang berdiri di bawah pohon akasia. "Itu sepupuku, Ririn. Dia bisa lihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat." Ririn menatap Ian dengan mata bulat serius, seolah menilai apakah ia boleh menjadi bagian dari circle kecil mereka. Setelah beberapa detik yang canggung, Ririn mengangguk pelan. "Ikut aku," katanya lirih. Mereka menyusuri jalan setapak menuju ujung blok. Semakin jauh, rumah-rumah makin sunyi. Banyak jendela tertutup rapat dan pagar berdebu. Udara menjadi lebih lembab, beraroma tanah yang mengendap. "Lihat itu," ujar Asep menunjuk sebuah rumah dengan cat kusam dan pintu yang tampak digembok 2 lapis. Rumah nomor C19. "Sudah lama kosong," bisik Ririn. "Dulu ada mandor yang tinggal di situ, tapi plafonnya suka gerak tiap malam. Kayak ada yang nungguin di atas gitu, ada penghuninya. Ada yang bilang dia bawa sesuatu dari hutan." Ia memperhatikan atap rumah itu. Sengnya bergelombang seperti pernah didorong sesuatu dari bawah. Ia membayangkan tangan pucat memanjat ke langit-langit, mengintip dari celah papan, dan merinding. "Gak ada yang berani dekat-dekat sini," lanjut Asep. "Malam-malam kedengarannya kayak ada orang berdiri di atas plafon, terus jalan muter gitu." Dek. Langkah Ian terhenti. Ia teringat suara semalam, langkah-langkah samar di atap rumahnya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut itu menancap lebih dalam. Ketika mereka berjalan melewati pagar rumah kosong itu, Asep berhenti di sebuah pohon akasia besar. Kulit batangnya terkupas di beberapa bagian, menyisakan bekas cakaran panjang seperti diseret kuku raksasa. "Kamu lihat ini?" kata Asep sambil menyentuh bekas itu. Cakarnya dalam, setidaknya sepanjang jari orang dewasa. Ian mengusap pelan. "Binatang apa yang bikin kayak gini?" gumam Ian. "Gak ada," jawab Ririn cepat. "Gak ada hewan segede itu di sini." Ia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Ini ulah mereka yang tinggal di belakang hutan." Asep mengangguk, wajahnya berubah serius. "Kadang maghrib-maghrib gini kita suka dengar mereka manggil nama orang. Kalau kamu dengar, jangan jawab, jangan noleh." "Kenapa?" tanya Ian, alisnya mengernyit. "Karena mereka suka niru suara manusia," bisik Ririn. "Kalau kamu nengok, kamu bakal lihat sesuatu yang pakai wajah kamu sendiri." Rambut tengkuk Ian berdiri. Ingatannya melayang ke suara gamelan semalam, ketatapan Pak Harun yang seolah bukan milik manusia. Matahari mulai condong ke barat.
Bayang-bayang akasia memanjang seperti tangan yang ingin menangkap. Ririn menarik tangan Ian. "Ayo pulang, sudah hampir maghrib." Mereka berlari kecil kembali ke arah rumah-rumah lain. Begitu sampai rumah, Ian melihat Pak Wirya baru datang. Pakaian kerjanya kusut, celananya penuh lumpur. Di pundaknya menempel daun akasia yang tampak seperti dari pohon yang tumbuh jauh ke dalam hutan. "Ayah dari mana?" Ian bertanya pelan. Pak Wirya tidak menjawab. Nafasnya berat, matanya sembab. Ia hanya menepuk pelan kepala Ian sebelum masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu rapat-rapat. Suara air mengalir deras, seperti ia ingin menghilangkan bau sesuatu yang menempel di tubuhnya. Ian masuk kamar dan duduk di ranjang yang masih belum tertata rapi. Dari luar jendela, suara burung-burung tiba-tiba lenyap. Keheningan turun begitu cepat, seperti dunia berhenti bernafas ketika matahari menyentuh ujung hutan. Ia teringat ucapan Ririn, "Jangan menoleh saat azan berkumandang." Azan terdengar sayup dari surau kecil dekat pintu masuk kompleks. Suara lantangnya terputus angin yang dinginnya menusuk tulang. Tiba-tiba, duk, sesuatu menyentuh atap. Ian membeku. Duk, duk, duk. Langkah pelan, berpindah dari satu sisi ke sisi lain, seolah makhluk itu berjalan santai, tepat di atas kepalanya. Ian menarik selimut hingga hidung. Matanya membelalak langit-langit, seakan bisa melihat apapun yang merayap di atas sana. Suara langkah itu berhenti tepat di tengah, tepat di atas kamar Ian. Dan malam terasa semakin panjang bagi anak baru yang mulai yakin tempat ini tidak mau mereka tinggal dengan tenang. Sejak kejadian suara langkah di atap itu, Ian makin gampang curiga pada segala hal. Hari-harinya diisi dengan memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan, seperti angin yang menggosok genteng hingga bersuara, atau dedaunan akasia yang menempel di teras tanpa ada pohon besar di dekat situ. Semua terasa tidak biasa. Suatu siang, ibu meminta bantuan Bu Jannah untuk membuat kue cucur karena Pak Wirya akan kedatangan tamu dari kantor. Bu Jannah adalah tetangga paling dekat yang sering terlihat di halaman rumahnya, menjemur pakaian sambil menunduk, seakan enggan menatap mata orang lain. Orang-orang bilang ia pendiam, tapi baik, selalu siap menolong. Ian melihatnya masuk ke dapur dengan langkah ragu-ragu, seperti menahan sesuatu dalam dirinya. "Ada yang bisa saya kerjakan, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" Suara Bu Jannah lirih, hampir seperti orang yang sedang menahan nafas. Ibu tersenyum ramah, tak menyadari keganjilan itu. Bantu aduk adonan ini ya, saya siapkan minyaknya dulu." Awalnya keadaan terasa biasa saja. Hanya bunyi centong kayu beradu dengan mangkuk logam yang mengisi ruangan. Tapi tiba-tiba, tangan Bu Jannah berhenti. Adonan di mangkuk bergetar seperti dialiri aliran listrik. Ian yang sedang menyeka piring terkejut mendapati tubuh Bu Jannah menegang. Bibirnya bergetar sebelum sebuah desisan meluncur keluar dari mulutnya. Bukan suara manusia, melainkan suara reptil kelaparan. Shh. Ian terpaku, matanya tak berkedip. Bu Jannah mengangkat kepala perlahan, bola matanya berubah pucat, hampir bening seperti sisik yang memantulkan cahaya. Ian menganga saat melihat lidahnya terpecah. Lidah bercabang itu menjulur panjang, bergerak-gerak liar seperti mencari mangsanya. Aku melihatnya. Suara yang keluar bukan suara Bu Jannah, jauh lebih berat, serak, menyiksa. Ular putih itu mereka tangkap, tapi ia tidak pernah mati. Ia menunggu darah pengganti. Ibu menjatuhkan botol kecap dan menjerit tertahan. Langsung lari memegang tangan Bu Jannah, mencoba menyadarkannya. "Hei Bu Jannah, istighfar, istighfar." Bu Jannah kerasukan. Namun mata pucat itu justru menatap ibu yang tajam. Suamimu menyimpan sesuatu. Jangan biarkan anakmu mengikuti jejaknya." Ian merasakan tubuhnya menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri dan mundur perlahan, tetapi Bu Jannah tiba-tiba menoleh kepadanya. Gerakan kepalanya cepat dan kaku, seperti ular yang siap menyergap. "Kau juga mencium baunya ya?" disisnya. "Bau amis darah di akar-akar hutan. Mereka lapar, selalu lapar." Desisan itu semakin jelas. Udara dapur mendadak dingin. Lampu berkedip 2 kali sebelum Bu Jannah terkulai. Tubuhnya ambruk ke lantai, lidahnya kembali normal.
Matanya tertutup rapat dan ia mulai terisak tanpa suara. Ibu memegang dadanya. Nafasnya megap-megap. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa? Ian maju pelan, menatap wajah Bujana yang basah oleh air mata. Perempuan itu bergumam lirih, seperti mengulang mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hutan, jangan ke hutan. Mereka tidak suka manusia mencuri dari wilayahnya. Saat itulah pintu belakang berbunyi keras. Pak Wirya muncul dengan wajah merah padam. Tubuhnya masih basah oleh peluh dan lumpur. Ada daun akasia tersangkut di kerah bajunya. Ia melihat Bujana tergeletak dan segera menghampiri. Namun ekspresi wajahnya bukan cemas, melainkan marah. Apa ini? Bentaknya, suaranya berat dan menggelegar. Siapa yang bilang kalian boleh bicara tentang hutan? Ibu terdiam, syok masih membayang di matanya. Ian menatap ayah tirinya itu dengan jantung berdebar. Tatapan Pak Wirya tajam, seolah menyalahkan Ian atas semua yang terjadi. Jangan pernah dengarkan ocehan orang sakit, desisnya sambil menyeret Bujana ke kursi. Mulai sekarang kamu jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ian hanya mampu mengangguk, tapi ketakutan dalam hatinya tak lagi bisa dibendung. Karena kini ia yakin satu hal, apapun yang disembunyikan hutan itu, Pak Wirya ada di tengah-tengahnya. Dan Ian baru saja menyaksikan bagian kecil dari kengerian yang jauh lebih besar. Siang itu, panas menyengat seperti bara yang menempel di kulit. Asep dan Ririn mengajak Ian menyusuri jalan setapak di belakang kompleks, melewati rumpun-rumpun akasia yang tampak tumbuh tidak wajar. Batangnya melengkung seperti membentuk mulut yang selalu mengawasi. Ayo cepat, bisik Asep sambil sesekali menoleh takut. Sebelum satpam ronda lewat, Ririn membawa sebuah tas kecil berisi garam dan bunga melati. Katanya itu buat jaga-jaga kalau ada yang mengikuti. Ian tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia ikut saja. Rasa penasaran sudah menutupi ketakutannya. Udara terasa lebih lembab begitu mereka mendekati sungai. Gemericik air terdengar malas dan cekikikan serangga memenuhi telinga. Namun hal pertama yang membuat Ian tercengang adalah tanah kosong yang dipenuhi akar-akar hitam terangkat, seolah tangan-tangan raksasa yang baru saja dipotong paksa. Di sana jelas terlihat bekas 3 batang pohon besar, masing-masing dengan diameter hampir sebesar pelukan 5 orang dewasa. 3 beringin, kata Asep sambil menunjuk bekas tunggulnya. Tempat paling terlarang buat orang sini. Ian menelan ludah, menatap lingkaran hitam kayu itu yang mengerti, seperti masih menyimpan keluhan dari usia ratusan tahun. Kenapa ditebang? Tanyanya pelan. Ririn yang menjawab, alisnya mengernyit. Katanya buat perluasan lahan, tapi warga sudah minta jangan. Sudah sejak zaman kakek moyang, 3 beringin ini jadi batas yang gak boleh dilewatin. Asep mengusap tengkuknya yang mulai berkeringat. Tapi Pak Wirya tetap memaksa, dia yang pimpin alat berat itu. Mendengar nama itu disebut, jantung Ian serasa direnggut. Ia baru menyadari betapa banyak hal yang dilakukan ayah tirinya terkait tempat ini dan semuanya tidak ada yang baik. Di sekitar bekas akar, ada pecahan kendi tanah liat, kembang kantil yang sudah mengering, dan kain merah kusam yang terburai, seperti lidah yang terluka. Bau amis samar datang dari arah sungai, bercampur dengan aroma melati layu. Itu bekas-bekas sesajen, ujar Ririn. Dulu selalu ada yang meletakkan di sini buat menenangkan penghuni sungai. Ian mengernyit. Penghuni apa? Asep menarik nafas panjang, lalu bercerita dengan suara yang diturunkan setengah. 3 janda gaib. Orang sini menyebutnya Nyi Kembar Telu. Dulu mereka masih manusia. Istri-istri mandor yang mati gantung diri di beringin masing-masing karena dianati suaminya, diselingkuhi. Tapi sebelum meninggal mereka bersumpah akan menunggu para lelaki yang bermain-main dengan kesetiaan. Ririn menambahkan, sejak itu siapapun lelaki yang datang sendirian ke sini, ya kamu tahu sendiri, ada yang hilang, ada yang pulang dengan mata kosong, ada yang terjun ke sungai dan gak pernah muncul lagi. Semua korban itu mempunyai hati yang busuk. Asep menunjuk beberapa batu licin yang menjulur ke badan sungai.
Itu tempat beberapa bapak ditemukan basah kuyup. Mereka bilang kayak ditarik perempuan rambut panjang. Ian merinding. Ia teringat bagaimana Pak Wirya sering pulang dengan sepatu basah, lumpur menempel di celananya, dan mata yang seperti tidak benar-benar melihat siapapun. Sekarang janda-janda itu marah, lanjut Asep, karena beringin mereka dirusak. Mereka mencari pengganti, dan para lelaki di sini jadi sasaran. Ririn meremas tas kecil di tangannya. Ayahku pernah hampir terbawa ke sungai, untung tetangga lihat dan narik dia. Tapi sejak itu, ayah sering melamun. Jam berapapun, bisa tiba-tiba berdiri dan melangkah ke arah sini. Kata-kata itu menusuk dalam hati Ian, membuatnya teringat pada sorot marah Pak Wirya ketika melihat Bu Janah kerasukan. Sorot mata yang bukan lagi dari manusia yang ia kenal. Desir angin mendadak berubah dingin. Daun-daun akasia bergesekan seperti bisikan. Asep cemas menatap langit. Kita harus pergi. Gak bagus lama-lama di sini. Mereka bergegas mundur. Tapi langkah Ian terhenti ketika telinganya menangkap sesuatu. Suara lirih, seperti tawa perempuan yang mencoba disembunyikan dalam gemericik sungai. Suara itu melengking pelan, tapi cukup jelas, dan hanya Ian yang berhenti terpaku. Asep dan Ririn tidak mendengar apa-apa. Ian menoleh perlahan ke arah Tunggul Beringin, seolah ada yang sedang memanggil namanya. Sore itu menjelang maghrib. Bayangan di dalam rumah terasa lebih tebal dari biasanya. Lampu sudah dimatikan sesuai peraturan kompleks. Ian berdiri depan cermin kamar mandi, mencoba merapikan rambutnya yang berantakan setelah bermain seharian. Tapi yang ia lihat bukan rambut, melainkan sosok lain. Bayangan di cermin itu adalah dirinya, namun lebih tinggi. Wajahnya lebih tirus, dan matanya gelap seperti malam tanpa bulan. Sosok itu tidak menirukan gerakannya. Ketika Ian mendekat, sosok itu tidak ikut maju. Ia justru tetap di tempat menatap lurus seperti menunggu saat untuk keluar. Jantung Ian berpacu. Ia mundur terburu-buru, hampir terjatuh, lalu memejamkan mata. Saat dibuka lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya wajah Ian yang pucat pasi menatap balik dengan nafas tersengal. Ian, suara lembut ibunya tiba-tiba muncul di belakang. Refleks, Ian menoleh. Ibunya berdiri di ambang pintu, memegang piring berisi nasi dan ikan goreng. Namun tatapan mata perempuan itu tampak kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. "Danu, kamu kok diam saja, Nak?" tanyanya pelan. Ian terperangah. "Hah, Bu, namaku Ian." Ibunya tersentak kecil, lalu tergagap. Iya, maksudnya Ian. Tadi ibu salah sebut." Senyumnya dipaksakan. Lalu ia bergegas keluar tanpa menjelaskan apa-apa. Tapi Ian bisa mendengar gumamannya saat berjalan pergi. Danu sudah pulang." Nama itu kembali berputar dalam pikiran Ian sepanjang malam. Danu, siapa itu? Keesokan harinya, Ian bertemu dengan Asep dan Ririn di lapangan kecil belakang musola. Angin kencang membuat bendera perusahaan berkibar liar, seperti ingin robek dari tiangnya. Ririn menatap Ian lama, lalu berbisik, "Kamu udah mulai lihat bayanganmu sendiri ya?" Ian tersentak. "Hah, kok kamu tahu?" Asep menghela nafas, memandang ke arah hutan yang tampak menghitam. "Semua anak baru di sini akan begitu. Itu tanda kalau kamu sudah tercatat sama hutan ini." Ian masih belum mengerti, wajahnya tegang. "Apa maksud kalian? Kenapa semua terasa aneh?" Riri duduk di ayunan berkarat dan perlahan mulai bercerita. "Dulu, sebelum kamu lahir, kompleks ini sudah pernah ada, sama persis seperti sekarang. Tapi tanpa peringatan, semua rumah tiba-tiba tertutup semak, pohon, dan ditelan tanah. Orang-orang yang tinggal di sini hilang tanpa kuburan, tanpa jejak." Asep melanjutkan, suaranya menekan rasa takut. "Setelah bertahun-tahun, perusahaan datang lagi dan membuka lahan ini. Mereka menemui seseorang penjaga hutan, seseorang tua yang menunggu di tepian sungai. Namanya Pak Harun." Nama itu seperti mencubit tengkuk Ian. "Mereka bikin perjanjian lewat Pak Harun," lanjut Ririn, "bahwa manusia boleh tinggal lagi di sini, tapi harus menghormati batasan hutan.
Jangan sembarangan menebang pohon yang punya penghuni. Jangan melupakan pemberian untuk sungai. Jangan egois menguasai tanah yang bukan miliknya. Tatapan mereka langsung tertuju pada satu nama yang sama, Pak Wirya. Ayah tiri Ian yang memimpin penebangan 3 beringin. Ayah tiri yang kini sering melamun menghadap sungai. Apa yang terjadi kalau perjanjiannya dilanggar? Ian bersuara nyaris tak terdengar. Ririn merunduk. Hutan akan mengambil kembali apa yang pernah jadi miliknya. Menjelang senja, Ian pulang seorang diri. Langit berwarna kelabu kemerahan, seperti kain yang terbakar dari tepi. Kompleks terasa sunyi. Setiap pintu rumah tertutup rapat, hanya menyisakan celah-celah gelap. Ketika Ian melewati tikungan dekat pos ronda, langkahnya terhenti. Di depan, berdiri sosok yang sangat ia kenal, Pak Harun. Keranjang kelapanya tergantung di tangan, tapi buah-buah itu tampak mengering. Kulitnya keriput seperti jantung yang busuk. Ian, suara seraknya seperti berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Kau sudah melihatnya kan? Bayanganmu sendiri, masa depanmu? Ian gemetar. Pak Harun mendekat perlahan. Matanya yang dulu samar, berkabut, kini cekung hingga hampir tenggelam ke dalam rongga. Dengarkan baik-baik, katanya lirih namun tajam. Jauhi lelaki itu. Ayah tirimu akan menyeretmu ke masa depan yang bukan milikmu. Ian ingin bertanya, ingin berlari, tapi tubuhnya beku. Pak Harun menambahkan, sebelum maghrib terakhir datang, pilihlah jalanmu sendiri. Lalu ia menghilang begitu saja, ditelan kabut yang naik dari tanah, meninggalkan Ian berdiri sendirian. Sementara suara azan mulai bergema dan lampu-lampu padam satu persatu. Malam itu, balai serbaguna kompleks dipenuhi warga. Karpet digelar, kitab suci dibuka, dan doa-doa menggema pelan seiring dentingan sendok di gelas-gelas teh yang belum sempat diminum. Wangi minyak kayu putih dan dupa samar tercium, menandakan kecemasan yang tak bisa mereka tutupi. Ian duduk di samping ibunya, masih memikirkan peringatan Pak Harun. Di pangkuannya, tangan ibunya menggigil meskipun udara panas terperangkap di dalam balai tertutup itu. Sesekali ia menoleh, memperhatikan pintu-pintu yang semua sudah diganjal dari luar. Biar tidak ada yang masuk, kata salah satu bapak tadi. Namun Ian tahu, yang mereka takutkan bukan manusia. Ustadz mulai melantunkan doa, suaranya bergema. Tapi getaran yang muncul bukan ketenangan. Angin yang tidak berasal dari manapun berembus pelan, mengibaskan jilbab ibu-ibu. Lampu neon di langit-langit berkedip seperti ingin padam. Ya Allah, lindungilah kami, suara Ustadz meninggi, memohon sesuatu yang terasa sudah terlambat diminta. Tiba-tiba, brak, salah satu pintu samping tertutup sendiri. Anak-anak kecil menjerit, para bapak berusaha menenangkan. Tapi tangan mereka sendiri gemetar memegangi mushaf. Lampu padam, gelap total menyelimuti ruangan. Hanya suara tangis kecil dan bisikan doa yang bersaut-sautan memenuhi balai. Ian meraih tangan ibunya, tapi perempuan itu terasa seperti menahan nafas. Tatapannya memaku pada seseorang di depan. Pak Wirya berdiri, nafasnya terdengar serak. Wajahnya tertimpa cahaya senternya sendiri yang bergetar di tangan salah satu bapak. Bayangannya memanjang di dinding, retak dan berkelip, seperti tubuhnya tidak lagi sejalan dengan jiwa. Apa yang kalian takutkan? Suaranya menggelegar. Ini tanah kita, hutan ini milik kita. Kenapa harus tunduk pada makhluk yang bahkan tidak terlihat? Beberapa ibu memalingkan wajah, sementara Ustadz mencoba mendekat. Namun terhenti ketika suara tawa perempuan terdengar dari balik tembok, tinggi, memanjang, seperti suara air sungai yang menyeringai. Ian melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Di belakang ayah tirinya berdiri 3 perempuan. Wajah pucat membiru, rambut panjang basah menempel pada tubuh mereka. Kain putih yang mereka pakai meneteskan air, seolah baru naik dari sungai. Mereka tersenyum, senyuman lebar yang tidak manusiawi, memperlihatkan gigi-gigi hitam berderit. Tangan-tangan mereka terulur, menyentuh punggung Pak Wirya dengan jemari panjang dan pucat seperti akar. Bu, bisik Ian ketakutan. Ibunya menoleh sambil bergetar. Jangan lihat nak, jangan lihat.
Pak Wirya semakin menggila. Ia menendang mimbar kecil dan berteriak, "Aku sudah membuka lahan ini. Tanpa aku, tempat ini tidak bakal ada. Mereka semua harus tunduk padaku." Bumi seolah menanggapi. Lantai bergetar halus, kemudian semakin kuat. Beberapa warga terjatuh dan anak-anak menangis keras. Dari luar terdengar gemerisik daun yang tidak wajar, seperti langkah kaki besar menghampiri dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, sosok yang sangat dikenal muncul di pintu utama yang mendadak terbuka diiringi angin dingin. Pak Harun. Keranjang kelapa masih di tangan, namun tidak lagi berisi buah, melainkan gumpalan tanah basah dan serpihan akar. Matanya gelap, seperti dua lubang pekat menelan cahaya. Perlahan ia melangkah maju, suaranya terdengar seperti gema dari dasar kubur. Perjanjian telah dilanggar. Semua suara lenyap, hanya dadakan ketukan jantung yang terdengar di telinga masing-masing orang. Pak Harun menatap Pak Wirya tajam. "Kau menebang 3 beringin tanpa izin. Kau mengambil rumah mereka dan sekarang mereka mengambilmu." Ketiga sosok perempuan itu mendekap erat punggung Pak Wirya. Lelaki itu tiba-tiba terdiam, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya ia terlihat ketakutan. "Tidak," bisiknya. "Jangan." Tanah bergetar semakin keras. Tembok balai retak, genteng bergeser dan jatuh satu persatu. Dari luar, pepohonan yang jaraknya puluhan meter bergerak sendiri, membentuk lingkaran mengepung kompleks. Seseorang menjerit, disusul jeritan lain. Dan ketika cahaya petir menyambar, Ian melihat jelas hutan sedang berjalan mendekat, siap menelan segalanya kembali. Pengajian berubah menjadi doa terakhir yang tidak sempat selesai. Guncangan tanah makin liar. Dari segala penjuru, suara gamelan mengalun, bukan merdu, tapi seperti logam bergesekan dengan tulang. Sungai yang mengalir di pinggir kompleks tiba-tiba meluap. Airnya menghitam pekat dan berbau besi karatan. Galado, banjir bandang. Angin membawa bisikan-bisikan yang memanggil nama Ian dengan lembut, namun mengancam. "Sini, kemarilah." Ian mendekap ibunya yang menangis terseduh. Para warga berlarian mencari perlindungan, tapi hutan semakin mendekat. Ranting-ranting seperti tangan panjang yang siap merenggut siapa saja. Pak Harun berdiri di tengah kekacauan itu. Sorot matanya tak lagi tampak hidup, namun ada wibawa kuno yang membuat semua orang menahan nafas. "Hutan telah menuntut tumbalnya," ucapnya lirih namun tegas. "Dosa lelaki serakah itu harus ditebus oleh darah keturunannya." Ian membeku. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu raksasa. Ia menoleh pada Pak Wirya yang tersungkur, masih dalam pelukan 3 sosok janda gaib yang menempel seperti lintah. Ayah tirinya menatap Ian dengan mata membesar di antara kepanikan dan rasa bersalah yang terlambat. "Ian," suaranya pecah. "Aku tidak bermaksud." Ian memalingkan wajah. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ibunya langsung berlutut di depan Pak Harun, memegangi ujung celananya sambil terisak. Pak Harun menatapnya dengan duka yang aneh. "Anak ini bukan keturunanmu, Wirya. Perjanjian ditulis oleh hutan, bukan olehku. Dan hutan, arwah hutan hanya menerima kau sebagai pelakunya, dan kau akan menjadi tumbalnya." Dalam pelukan 3 sosok wanita, air hitam menyambar pergelangan Pak Wirya, lalu betis, lalu pinggang. Ia hanya sempat menatap anak tiri dan istrinya sekali lagi. Senyuman kecil yang penuh sayang dan perpisahan. "Maafkan aku." Lalu sungai menelannya bulat-bulat. Suara gamelan berhenti. Hutan yang tadi mengamuk terdiam seketika. Kompleks kembali berdiri tegak dalam sunyi yang menyayat. Orang-orang menangis lega, tapi juga kosong. Tidak ada yang menemukan jasad Pak Wirya, meski sungai telah disisir berhari-hari. Sejak malam itu, setiap azan maghrib, kaca-kaca di setiap rumah selalu memantulkan bayangan seorang laki-laki berdiri di ujung hutan, menatap dari kejauhan, penuh dengan penyesalan, dan memastikan tempat itu tetap selamat. Namun siapapun tahu, arwah penjaga tidak pernah benar-benar kenyang jika diusik. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Wen Anthony. Wassalamualaikum.